Hey guys, di video sebelumnya gue ada membahas kenapa Genius udah bukan lagi salah satu saran investasi yang baik. Tapi gue nggak mau terkesan kayak lagi menjelek-jelekan Genius. Jadi di video kali ini, gue akan share kenapa gue tetap memakai Genius walaupun gue harus bayar biaya admin atau biaya visible tersebut. Oke guys, preferensi orang saat membuka akun bank pasti berbeda-beda. Jadi mungkin aja nih fitur yang gue suka banget belum tentu sesuai dengan kebutuhan lo. Jadi agar lebih mudah, mungkin kita bahas aja ya sebenarnya fitur-fitur apa aja sih ini yang ada di dalam Genius sejak dari pertama kali mereka launching apps mereka. Kita mulai dari tahun 2016. Send it, in and out. Itu mah standar ya. Tabungan saldo bank, transfer uang, terima uang. Ya semua apps bank udah wajib ada lah ya. Lalu kita dapat yang namanya FlexiSaver dan juga DreamSaver. Lumayan unik pada saat mereka announce fitur ini. Kenapa? Karena mereka sebagai salah satu digital banking pertama di Indonesia, mereka ini bisa kasih kita bunga yang lebih besar ketimbang bank-bank konvensional. Kalau zaman dahulu mungkin kita harus kunci duit kita di dalam deposito selama 6 bulan atau sampai setahun. Si Genius ini bisa kasih kita 4% tanpa perlu kunci-kunci duit kita ini. Jadi kita bisa pakai kapan aja kita mau, tinggal withdraw dari FlexiSaver-nya. Lalu kita juga punya yang namanya DreamSaver. Sebenarnya nggak gitu beda sih sama FlexiSaver. Gue pribadi sih nggak pakai ya DreamSaver-nya. Ini bagus buat orang-orang yang belum bisa mengontrol pengeluaran. Jumatnya terima gaji, Sabtu minggunya langsung habis. Dengan adanya DreamSaver ini, kamu bisa nih bermimpi dan diingatkan untuk menabung tiap bulan sampai kamu bisa beli mimpi kamu itu. Misalnya, kalau kamu mau beli rumah seharga 1 miliar, nah di sini dia langsung bilangin nih kalau kamu sehari nabung 273.000, dalam 10 tahun, kamu bakal bisa mencapai 1 miliar tersebut. Harga rumahnya mungkin juga udah nggak 1 miliar ya. Di sini kamu bisa customize sih, kamu mau nabungnya harian, mingguan, atau bulanan. Nanti si Genius-nya ini dengan sendirinya akan kasih tahu kamu kapan kamu akan mencapai 1 miliar tersebut. Tuh, kalau kamu nabung 8 juta per minggu, cuma butuh 2 tahun untuk dapat rumah. Coba ya kita hitung kalau misalnya kita nabungnya cuma 1 juta per bulan, perlu waktu kira-kira berapa lama ya? Oh wow, kalau lebih dari 10 tahun berarti nggak bisa terwujud. Anyway, itu tadi FlexiSaver dan juga DreamSaver. Sekarang kita ke PayMe dan Split Bill. Oke, this one is a cute one. Kalau bisa pencet di menu atas kiri, nanti akan ada pilihan Split Bill atau PayMe. Untuk orang-orang yang sering hangout, pasti sering kan hitung-hitungan pembagian pembayarannya. Kau bisa pakai Split Bill biar si Genius yang langsung hitungin per orang harus bayar berapa. Lumayan kan? Kamu juga bisa ganti-ganti dari perorangannya loh. Oke, sekarang PayMe. Gak usah pakai duit, subscribe dan like aja udah cukup kok. Fitur PayMe-nya Genius ini bagus untuk orang-orang yang mau nagih hutang. Tapi nggak enakan. Kamu suruh aja nih Genius yang nagihin utang buat kamu. Nanti mereka langsung akan dapat notifnya. Bukan berarti lu bisa ngemis pakai ini juga ya Bambang. Oke, so next kita masuk ke 2017. MaxiSaver gue nggak akan bahas, itu cuma deposito aja. Xcard juga sebenarnya nggak penting sih buat gue. Intinya lu bisa buka akun-akun baru aja di Genius tanpa perlu registrasi ulang. Jadi siapa tahu lu mungkin mau pisahin kartu pertama lu buat makan-makan aja. Kartu keduanya mungkin untuk pengeluaran rumah tangga. Kartu ketiganya buat transaksi luar negeri. Ya gitu-gitu sih. Lalu kita masuk ke Genius Pay. Ini juga sebenarnya nggak gitu penting. Kemana-mana sekarang gue udah pakai GoPay, Cashback, ShopeePay. Ya, pokoknya selalu ngejar-ngejar diskon-diskon sih. Jadi Genius Pay juga sebenarnya nothing special. Nah, untuk e-wallet center-nya, ini gue suka banget. Ini sangat memudahkan gue untuk isi saldo GoPay-nya. Gue pribadi adalah pengguna BCA juga. Kalau di BCA nih, mau top up aja harus masuk ke dalam transfer dulu, terus masuk ke virtual account-nya dulu, masukin nomor virtual account lagi. Pencetnya tuh udah terlalu ribet, kelamaan. E-walletnya Genius ini udah ada langsung di dalam home menu-nya. Tinggal kamu tap 1 kali, bisa langsung top up. Coba deh sekarang gue tantang lu, ajarin nyokap lu cara top up GoPay. Dia lebih prefer pakai yang mana? Gak cuma GoPay aja ya, kamu bisa langsung set mau bikin e-wallet apa aja di sini. Tinggal tunggu ShopeePay-nya aja nih. Hey developer Genius, kenapa nih kok nggak ada Shopee? Next, kita ada Activate on Demand. Jujur, gue nggak tahu maksudnya apa, jadi gue akan skip. Masuk ke 2018, kita bisa aktivasi lewat video call.
Ini untuk orang-orang yang baru mau registrasi atau buka akun Genius. Nggak perlu capek-capek cari orang-orang Genius yang berkeliaran di mall, yang selalu nawarin, Geniusnya kak. jadi sekarang kalau misalnya kalian mau registrasi, udah bisa langsung telepon aja dari aplikasinya. FlexiCash, setahu gue ini adalah pinjaman bank. Jadi sebelum lu pinjam uang dari institusi-institusi yang nggak jelas, coba aja dulu pinjam dari Genius. Atau Coinworks. Ya compare aja lah bunganya, lebih murah mana. Tapi tetap ya, kalau kamu mau pinjam duit, dipikir-pikir dulu ya, dan tetap harus bertanggung jawab. Dan masuk ke tahun 2019. Nah ini nih yang asik banget, salah satu favorit fitur gua. Saldo mata uang asing. Mungkin banyak yang belum tahu, tapi di Genius kita bisa loh tukerin rupiah kita jadi dolar atau mata uang lainnya. Rate-nya juga menurut gua cukup bagus, dan setelah udah ditukarkan, bisa langsung kita pakai. Jadi kamu bisa link M-Card kamu mau pakai mata uang yang mana. Kalau kamu link, nanti mata uang itulah yang bakalan kamu pakai saat kamu transfer dari kartu tersebut. Ini sangat memudahkan banget untuk orang-orang yang nggak punya credit card. Kebetulan orang-orang deket gua banyak banget yang mau pakai PayPal, tapi bingung gimana transfernya. Genius ini bisa memudahkan itu. Lalu mungkin lu mau ada subscription payment ke website luar negeri, atau kalau gua sih kebanyakan gua pakai buat deposit atau withdraw untuk broker forex luar negeri. Dan kursnya pun itu sudah jelas, nggak perlu bingung lagi bakal kena rate berapa. Thank you Genius, gue seneng banget ada fitur ini. Berikutnya kita akan masuk ke dalam Genius Keyboard. Gue nggak pakai sih, ini sebenarnya buat link Genius kamu ke tempat ketik HP-nya kamu. Jadi kalau misalnya kamu lagi chatting di WA, misalnya, kau bisa langsung kirim uang ke teman kamu lewat dari tombol Genius di keyboardnya. Mungkin ada yang demen kalau sering kirim-kirim uang, tapi menurut gue ini sih agak serem ya. Kalau gue sih mending kirim seperti biasa dari aplikasi Geniusnya aja. Kalian bisa langsung baca detailnya aja gimana cara connect-nya juga. Jadi kalau misalnya kalian tertarik coba, dicek aja langsung di apps kalian masing-masing. Jadi itu dia sih kira-kira fitur-fitur yang bisa kamu dapatkan dari Genius apps ini. Kira-kira apa lagi yang kurang ya? Ini mandatory, ini sebagai spending tracker. Orang wajib punya sih spending tracker kayak gini untuk lihat pemasukan dan pengeluarannya tiap bulan. Sayangnya spending tracker di Genius ini hanya bisa keep track pengeluaran dan pemasukan di Geniusnya saja. Kalau misalnya lu ada income lain, dia nggak tahu. Kalau misalnya lu ada belanja pakai cash, dia nggak tahu. Kalau lu ada pakai credit card atau mungkin bank lain, juga dia nggak tahu. Jadi menurut gue ini nggak gitu guna sih. Gue pribadi sih pakainya apps spending tracker. Kalau kalian belum punya, kalian boleh cobain, itu gratis. Simple, dan yang paling penting, bisa membantu mengatur finansial kamu. Kita lihat ada apa lagi nih. Ini hampir ketinggalan. Free transaction, inilah faktor utama gua kenapa gua nggak mau nutup Genius account gua. Kalau suatu saat nanti tiba-tiba nggak ada lagi nih free transfer, kayaknya 90% sih gua bakal tutup sih. Gue sharing aja. Jadi gue sendiri punya Panin credit card, tapi ATM gue ada di dalam BCA. Nah, si Panin ini untuk pembayaran kartu kredit jatuhnya bukan ke menu pembayaran, tapi menu transfer. Itu berarti tiap bulan kalau gue bayarin itu Panin credit card dari bank BCA gue kena lagi tuh potongan transfer fee sekitar 6 ribuan. Nggak worth lah. Untungnya ada Genius nih, di mana gue selalu mendapat kuota transfer tiap bulannya. Ya mungkin aja sih lu ada credit card dan lu nggak butuh nih buat transfer tiap bulan. Tapi pasti ada kan kadang-kadang temen lu yang punya banknya nggak sama lu. Ada temen gue yang nggak punya BCA loh, dia pakainya Mandiri, ada yang pakai Hana Bank. Terus kalau misalnya tiba-tiba lagi makan bareng, terus gue disuruh transfer dia, emang gue rela kena transfer fee lagi? Tawat pelit. Jadi ya itu dia kenapa Genius menjadi pilihan gue sebagai aplikasi transfer-mentransfer. Oke, kayaknya gue udah bahas semua fitur-fitur yang bisa lu dapatkan dari Genius ini. Jadi walaupun bunganya makin lama makin kecil, tambah lagi ada biaya admin, tapi ya sudahlah. Selama gue masih mendapatkan suatu benefit, ya gue bayar aja itu 10.000. Semoga info yang gue share ini cukup jelas, dan barangkali ada yang masih mempertimbangkan buka akun Genius atau enggak. Kalau mungkin lu ada pertanyaan-pertanyaan lagi, boleh langsung aja tulis di dalam komen. Ini gue nggak di-endorse sama Genius ya,
Jadi, a like and subscribe dari kalian akan sangat berarti buat gue. Thank you for watching. Life is a game, so play smart.